Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Adopt? Yuk kita mulai aja cerita kelanjutan episode 3 dan 4 ya. Tae-soo pun akhirnya membuka pintu rumahnya, lalu mengizinkan Jung-won dan rekannya untuk masuk. Jung-won langsung bertanya kepada Ha-bin tentang keberadaan Ha-bin pada tanggal 11. Karena Jung-won memiliki informasi dari catatan telepon kalau Ha-bin ada di sekitaran Gunung Dewa hari itu. Ha-bin lalu menjawab kalau dirinya bahkan belum pernah ke Gunung Dewa. Ha-bin lalu tanya balik, apakah hal ini ada hubungannya dengan Song Mina? Karena sekitar seminggu yang lalu, kami dibawa ke kantor polisi setelah berkelahi. Itu karena saya memergoki Mina mencuri ponsel. Ketika saya berkata hendak melaporkannya ke polisi, kami jadi bertengkar. Ha-bin juga mengklaim kalau dirinya dan Mina nggak saling kenal. Dan itu adalah pertemuannya yang pertama. Jung-won lalu bertanya, jadi apa yang Ha-bin lakukan pada tanggal 11 itu? Ha-bin mengaku kalau dirinya bersama dengan pacarnya hari itu. Jung-won pun meminta nama dan kontak pacar Ha-bin. Setelah para polisi pergi, Tae-soo berkata kepada Ha-bin, kalau Ha-bin lah yang mencuri ponsel biru muda yang kemarin itu Tae-soo temukan di tas Ha-bin. Dan ponsel itu adalah milik Mina. Pada titik ini, nampaknya Tae-soo yakin bahwa Ha-bin telah membunuh Mina. Dan kita melihat juga nih sahabat nonton, kalau ternyata sebelumnya Tae-soo telah menukar gantungan kunci merah milik Ha-bin dengan gantungan kunci merah yang serupa. Tae-soo kini memiliki gantungan kunci asli milik Ha-bin. Keesokan harinya, para detektif pergi menemui Lee Soo-yeon yang diduga sebagai pacar Ha-bin dan mengkonfirmasi alibinya. Sekali lagi, semuanya tampak terlalu sempurna. Beberapa saat kemudian, Tae-soo juga menginterogasi Soo-yeon, dan dia terkejut ketika mengetahui bahwa mereka berdua menghabiskan sepanjang hari pada tanggal 11 di sebuah kamar kayak motel gitu, tanpa pernah keluar sekalipun. Tae-soo juga tanya, apakah Soo-yeon mengenal Mina? Tapi Soo-yeon mengatakan kalau dia tidak mengenal Mina. Tae-soo mencoba untuk melihat apakah Soo-yeon berbohong, tetapi tampaknya Tae-soo mempercayai perkataan Soo-yeon. Soo-yeon kemudian memberitahu Tae-soo kalau Ha-bin adalah orang yang baik, tapi Tae-soo saja yang tidak mengetahuinya. Tae-soo kemudian pergi menemui wali kelas Ha-bin dan mengetahui bahwa Soo-yeon membuatkan gantungan kunci berwarna hijau untuk wali kelasnya. Sepertinya Soo-yeon jugalah yang membuat gantungan kunci merah hati untuk Ha-bin. Wali kelasnya juga mengatakan kalau Ha-bin adalah murid yang hebat, dan saat Ha-bin mendapatkan hadiah uang karena menang kompetisi tahun lalu, Ha-bin memberikan uang itu kepada Soo-yeon. Setelah itu, kita melihat Ha-bin menemui Soo-yeon. Ha-bin menanyakan tentang para detektif dan ayah Ha-bin yang menginterogasi Soo-yeon. Soo-yeon berkata kalau dirinya bisa menjawab semua pertanyaan dengan baik. Soo-yeon berkata kalau dirinya tidak mencurigai Ha-bin, karena pasti ada alasan dari semua ini. Soo-yeon menambahkan, jika ayahku adalah profiler, aku juga pasti akan sangat tertekan. Mendengar itu, Ha-bin menjawab, enggak juga, kita jadi makin pintar berbohong. Nah loh. Di tempat lain, saat Yong-soo dan Jung-won sedang mengintai di depan rumah sewa Yong-min, Yong-min ini adalah pria yang kemarin itu ditangkap oleh polisi ya sahabat tonton. Yong-soo bertanya, kenapa Jung-won tidak memberitahu kepala polisi bahwa Ha-bin adalah putri Tae-soo? Padahal Yong-soo tahu kalau Jung-won sama sekali tidak menyukai Tae-soo. Jung-won kemudian menjawab kalau Tae-soo tidak akan main-main soal kasus, dan mereka masih membutuhkan Tae-soo. Jung-won dan Yong-soo kemudian melihat seorang wanita memasuki rumah tersebut. Wanita itu adalah pemilik rumah yang disewa oleh Yong-min. Di kantor polisi, Yojin menegur Dae-hong karena telah membohongi Yojin dengan tidak memberitahu kalau Ha-bin adalah anak dari Tae-soo. Yojin juga berkata, seharusnya Tae-soo nggak boleh terlibat dengan kasus ini karena Ha-bin. Tapi Dae-hong mengklaim kalau alibi Ha-bin telah dipastikan. Sementara itu, Tae-soo menyimpan gantungan kunci Ha-bin di mobilnya dengan aman. Tae-soo berharap Ha-bin tidak menyadari bahwa gantungan kunci itu ada pada ayahnya. Ketika sampai di rumah, Tae-soo mengatakan kalau kali ini dia akan percaya kepada Ha-bin. Mendengar itu, Ha-bin menyarankan agar Tae-soo kembali ke markas pusat, dan Ha-bin akan pergi mengikuti Tae-soo. Karena Ha-bin merasa sulit untuk tinggal di rumah di tempat ibunya telah meninggal. Keesokan harinya di kantor polisi, Jung-won beserta timnya berhasil menangkap 7 anak-anak yang juga diduga tinggal bersama dengan Yong-min. Anak-anak ini tuh satu geng sama Mina dan Jiyeon. Mereka tuh geng anak-anak yang kabur dari rumah gitu. Setelah Tae-soo, Yojin, dan Dae-hong menginterogasi anak-anak itu, para profiler kita menyadari bahwa ada terlalu banyak kesamaan dalam pernyataan anak-anak itu. Seperti mereka sengaja menyamakan cerita, yang berarti ada sesuatu yang aneh. Ketiga profiler kita berusaha untuk mencari titik lemah dari para anak-anak tersebut. Dae-hong lalu menemukan ada satu gadis dari antara ketujuh anak itu yang bernama Eun-jin yang memiliki gangguan kecemasan. Tae-soo lalu meminta Dae-hong untuk kembali menginterogasi Eun-jin. Eun-jin lalu mengatakan kalau Yong-min menyuruh para anak-anak itu untuk nggak pulang dulu ke rumah basecamp mereka saat ini. Di sisi lain, Ha-bin hendak mengambil sesuatu dari loker kereta bawah tanah. Dan akhirnya, setelah beberapa kali salah memasukkan kode sandi, Ha-bin berhasil juga membuka loker tersebut. Di dalam loker itu ada sebuah tas berwarna hitam. Ha-bin pun segera pergi membawa tas tersebut. Kembali ke ruang interogasi,
Unjin mengatakan kalau hubungan Yeongmin dan Mina tuh sebenarnya baik-baik aja. Tapi saat Yeongmin tahu kalau Mina mau keluar dari geng, Yeongmin jadi mengamuk dan mengancam akan membunuh Mina. Daehong kemudian melanjutkan pertanyaan, apakah benar tanggal 11 Yeongmin ada bersama-sama dengan kalian? Unjin menjawab, kalau pada tanggal itu, Yeongmin tidak pulang ke rumah. Hal ini tentu membuat para polisi tambah mencurigai Yeongmin. Ketika polisi mencoba untuk menangkap Yeongmin, Yeongmin bersembunyi di rumah Sung-hee. Sung-hee ini adalah pemilik rumah di mana Yeongmin dan geng anak-anak kabur itu tinggal. Sung-hee kemudian berkata, bukankah lebih baik mengaku aja kepada polisi, biar keadaan gak makin buruk? Tapi Yeongmin malah menjadi marah kepada Sung-hee dan hampir mencekiknya sampai mati, sampai anak Sung-hee mengetuk pintu. Wah, gila dah si Yeongmin ini deh. Kemudian di kantor polisi, Tae-soo mengingat bagaimana Yojin memperingatkan Tae-soo tentang apakah boleh Tae-soo ikut menangani kasus ini. Maka karena itu, Tae-soo memberikan semua berkas kasus Mina kepada Daehong dan Yojin sebagai bentuk serah terima sebelum Tae-soo kembali ke markas pusat. Tae-soo sepertinya ingin mundur dari kasus ini, agar tidak membuat kasus ini semakin kacau. Tapi setelah itu, Tae-soo malahan mendapatkan telepon dari pria yang telah memarkirkan mobilnya di depan pintu kamar hotel, yang waktu itu Habin dan Suyeon nginep bersama. Tae-soo mendapatkan rekaman kamera dashboard, di mana Habin sempat keluar dari kamar motel itu sendirian. Hal ini tentu membuat Tae-soo semakin mencurigai Habin lagi. Teman nonton kamu masih bingung sih, kenapa Tae-soo begitu sulit untuk percaya sama Habin? Tae-soo kemudian pergi mengonfrontasi Suyeon, karena Suyeon telah bersaksi sebelumnya kalau Habin dan dirinya tidak keluar sekalipun pada malam itu dari motel. Suyeon lalu berkata kalau dia baru pindah ke sekolah Habin tahun ini. Nah lol. Tae-soo lalu pergi menemui wali kelas Habin, dan menjadi jelas kalau Suyeon yang wali kelas itu maksud adalah seorang perempuan, sembari menunjukkan foto Habin dan Suyeon. Wali kelas itu juga mengatakan kalau dia mengajar di kelas yang berbeda tahun ini. Jadi itulah sebabnya wali kelas tidak tahu tentang anak baru si Suyeon laki-laki. Wali kelas juga menambahkan kalau Suyeon perempuan sudah berhenti dari sekolah dan ponselnya tidak aktif. Bahkan saat wali kelas ini mengunjungi rumah Suyeon, Suyeon kabur dari rumah. Setelah itu, Tae-soo mendatangi rumah Suyeon perempuan untuk menanyakan keberadaan si Suyeon. Tapi ayahnya yang mabuk seperti tidak memperdulikan putrinya itu. Tae-soo lalu memperlihatkan foto Habin kepada ayah Suyeon. Melihat foto itu, ayah Suyeon kemudian berkata, setiap si Habin ingin menelepon Suyeon, Suyeon pasti keluar kapanpun itu. Entah apa yang mereka lakukan di luar sana ya. Saat kembali ke rumahnya, Tae-soo melihat Habin menggunakan gantungan tas yang baru. Itu adalah pemberian Suyeon laki-laki. Habin lalu bertanya, jadi apakah kita bisa pindah dari sini? Tae-soo kemudian menjawab, kalau dia harus memecahkan kasus Mina terlebih dahulu, dan berjanji akan menangkap pelaku sebenarnya. Sedangkan di tempat lain, kita melihat Yeongmin menghampiri dan menghajar Jiyeon. Yeongmin mencari tas berisi uang tunai yang telah dicuri Mina dari Yeongmin. Tapi saat Yeongmin ke loker kereta bawah tanah, Yeongmin tidak dapat membuka loker tersebut, yang membuatnya mengamuk. Keesokan harinya, Habin memancing Yeongmin dengan mengirimkan foto tas yang kemarin itu Habin ambil. Ternyata tas itu berisi uang yang Yeongmin cari selama ini. Setelah itu, Habin meminta Tae-soo untuk mengantar Habin ke perpustakaan. Setelah Habin sampai di perpustakaan, Tae-soo pun pergi. Saat itu, Habin keluar lagi dong dari perpustakaan dan bergegas ke suatu tempat. Sedangkan Yojin berhasil menemukan Yeongmin di stasiun kereta dan menelepon bantuan. Saat hendak mengejar Yeongmin, Yojin tidak sengaja menabrak Habin. Tapi sepertinya Yojin tidak menyadari kalau itu adalah Habin putri dari Tae-soo. Sementara itu, Tae-soo menemui dokter forensik dan menyuruhnya memeriksa apakah serat merah yang kemarin ditemukan di TKP sama dengan serat merah pada gantungan kunci merah milik Habin. Kembali ke kereta bawah tanah, akhirnya para polisi berhasil menangkap Yeongmin nih sahabat nonton. Saat Yeongmin siap untuk diinterogasi, Tae-soo malah dituduh telah menerima suap dan harus diselidiki. Langsunglah mobil Tae-soo diperiksa dan ditemukanlah sebuah amplop berisi uang. Saat Tae-soo diinterogasi, Tae-soo tentu menyangkal semua ini, karena sepertinya Tae-soo telah dijebak. Penyidik pun akan memberikan skors kepada Tae-soo sampai masalah suap ini selesai. Penyidik juga meminta agar Tae-soo mundur dari penyelidikan kasus Mina. Dan karena itulah Tae-soo jadi menyadari, apa jangan-jangan Habin yang menaruh uang itu di mobilnya. Setelah Tae-soo selesai diinterogasi, dia mengetahui kalau Yeongmin lagi-lagi dibebaskan karena tidak adanya bukti. Dan sepertinya Yojin dan Daehong tidak berhasil menanyainya. Tae-soo lalu ke forensik dan mengetahui kalau serat merah dan gantungan kunci itu adalah satu benda yang sama. Tapi yang penting adalah ditemukan DNA kerangka di gantungan kunci tersebut. Kerangka yang dimaksud adalah kerangka yang pertama kali ditemukan Tae-soo di gunung. Jungwon jadi berpikir kalau ini mungkin aja kasus pembunuhan berantai, karena korbannya nggak cuma Mina. Jungwon lalu bertanya, dari mana Tae-soo mendapatkan gantungan kunci merah tersebut?
Selanjutnya kita melihat kilas balik, di mana Mina berada di hutan. Dia melihat pita merah yang terikat pada pohon, dan mengambil sebuah koper coklat di bawah pita merah, lalu membawa koper itu kepada Yongmin. Isi koper itu ternyata adalah uang. Yongmin juga memberikan komisi kepada Mina, karena telah membawakan koper tersebut kepada Yongmin. Karena penasaran, Mina bertanya, siapa kira-kira yang menaruh uang tersebut? Tapi Yongmin tidak memberitahu Mina tentunya. Musim demi musim pun berlalu. Mina selalu melakukan hal yang sama. Ke hutan, melihat pita merah dan menemukan koper, dan kemudian memberikannya kepada Yongmin. Lalu Mina dibayar deh. Pada suatu hari, Mina ke hutan seperti biasa. Melihat pita merah terikat, tapi ternyata tidak ada kopernya sama sekali. Mina tentu kebingungan, dan langsung melaporkannya kepada Yongmin. Mendengar itu, Yongmin gak percaya. Yongmin langsung menuduh Mina mencuri koper berisi uang miliknya, dan memperlakukan Mina dengan kasar. Meskipun Mina berusaha membela diri, tapi Yongmin terus menghajar Mina habis-habisan. Suatu malam, Mina kabur dari rumah, sembari membawa tas hitam yang berisi uang. Saat Mina berada di kereta, Habin juga ternyata ada di kereta yang sama dengan Mina. Bahkan ketika Mina menyimpan tas hitam tersebut ke loker kereta bawah tanah, Habin ternyata membuntuti dan memperhatikan Mina. Mungkin karena itulah Habin bisa menebak kode sandi Mina dan mengambil tas hitam tersebut. Kita lalu beralih ke saat Habin memergoki Mina dan Jion mencuri ponsel seseorang di kereta. Setelah ketiganya keluar dari kereta, tiba-tiba Habin menarik Mina dan Jion dan mengajak mereka untuk kabur bersama. Sampailah mereka bertiga di sebuah motel. Di sana Habin mengaku kalau dirinya juga mau bergabung dengan geng Mina dan meminta nomor telepon Mina. Tapi Mina tidak memberikan nomornya kepada Habin. Karena tidak diberikan, Habin malah mengancam akan melaporkan Mina dan Jion ke polisi karena mereka telah mencuri ponsel di dalam kereta tadi. Mina jadi marah dan akhirnya mereka berdua terlibat pertengkaran. Habin lalu sengaja menendang ponsel Mina ke bawah ranjang tempat tidur kamar motel tersebut. Sepertinya Habin menginginkan ponsel Mina. Karena inilah Mina ditahan di kantor polisi. Dan Habin kembali lagi ke motel tadi untuk mengambil ponsel Mina, lalu memasang pelacak di ponsel Mina. Kemudian setelah Mina bebas dari kantor polisi, Habin mengajaknya untuk bertemu dengan berjanji akan mengembalikan ponsel Mina. Mereka pun janjian di hutan. Di dalam hati, Habin berkata, "Aku telah menantikan hari ini." Jadi Mina cepatlah datang. Wah, ini masa benar sih Habin yang telah membunuh Mina? Kita lalu kembali ke pertanyaan Jungwon kepada Taesu. Taesu, dari mana kamu mendapatkan gantungan kunci merah ini? Namun Taesu tidak menjawab, dan malah meminta Jungwon mencari Suyeon perempuan. Kita lalu melihat Yongmin yang sudah bebas, dan berkumpul bersama gengnya yang penuh dengan anak-anak yang kabur dari rumah. Di sana, Yongmin bertanya kepada mereka, siapa di antara kalian yang melaporkan kalau aku nggak ada di rumah pada tanggal 11 kemarin itu ke polisi? Namun tidak ada satupun dari mereka yang mengaku. Unjin pun langsung ketakutan, karena dia takut ketahuan kalau dirinya lah yang telah melapor kepada polisi. Taesu lalu tiba di rumahnya dan mendapatkan kabar kalau DNA kerangka yang ada di gantungan kunci merah adalah DNA-nya Suyeon perempuan. Jadi Suyeon perempuan sudah meninggal nih sahabat nonton. Karena mendengar kabar ini, Taesu langsung memberitahu Habin kalau Taesu sudah menyerahkan gantungan kunci merah yang dulu Habin miliki sebagai barang bukti ke polisi. Bahkan sudah dipastikan kalau Habin ada di Gunung Dewa pada tanggal 11. Taesu memberitahu Habin agar bekerja sama dengan polisi, karena itulah satu-satunya cara untuk mengurangi hukuman Habin. Nggak sampai di sana, Taesu bahkan menyuruh Habin untuk menyerahkan diri terlebih dahulu, sebelum penyelidikan dimulai. Habin lalu berkata kalau dia mau ganti baju dulu, dan meminta ayahnya untuk menunggu di mobil. Tapi tiba-tiba, sebuah mobil polisi menghampiri rumah Taesu. Ternyata, Habin telah menelepon polisi dan melaporkan Taesu telah melakukan KDRT kepada Habin. Karena Taesu selalu mencurigai Habin. Dengan cara Habin yang seperti ini, Habin jadi dibawa oleh para polisi tersebut dan tidak perlu pergi untuk menyerahkan diri, seperti yang Taesu inginkan sebelumnya. Para polisi bahkan menjauhkan Taesu dari Habin dan tidak membiarkan Taesu mendekati Habin. Di dalam mobil polisi, Habin menelepon Taesu dan mengatakan kalau dirinya nggak akan mau menyerahkan diri kepada polisi. Dan jika ayahnya sangat ingin memang menjarakan Habin, Habin minta surat penangkapan terlebih dahulu. Pada saat yang sama, Jungwon mendatangi Yongmin dan menanyakan apakah Yongmin kenal sama Suyeon. Karena sepertinya Suyeon tuh anggota geng Yongmin juga. Tapi seperti biasa, Yongmin mengatakan kalau dia nggak kenal tuh siapa Suyeon. Jungwon lalu kembali mengangkut Yongmin dan seluruh anak-anak yang tinggal bersamanya untuk diinterogasi lagi di kantor polisi. Sementara itu, Taesu bertanya kepada Sung-hee, apakah Sung-hee mengenal Suyeon? Sung-hee menjawab kalau dia nggak tahu. Taesu kembali bertanya,
apa hubungan Sung Hee dan Yongmin? Sung Hee menjawab kalau Yongmin hanyalah penyewa rumahnya. Di kantor polisi, kasus penyuapan terhadap Tae-soo telah ditutup karena tidak sesuai dengan laporannya. Tapi kepala polisi juga nggak tahu siapa yang melaporkan Tae-soo kepada penyidik. Akhirnya, Tae-soo jadi bisa ikut serta lagi dalam kasus Mina dan mendapatkan kesempatan untuk menginterogasi Yongmin. Kemudian dengan menggunakan keterampilan profiling ajaibnya, Tae-soo berhasil memanipulasi Yongmin agar mengaku bahwa dialah yang membunuh Soo-yeon. Tae-soo berkata kalau Yongmin adalah orang yang kasar seperti binatang. Itulah sebabnya ditemukan memar di tubuh Soo-yeon. Yongmin lalu menjawab, bagaimana mungkin ada memar di tubuh Soo-yeon? Padahal udah dikubur setahun yang lalu. Mendengar itu, Tae-soo kembali bertanya, dari mana kamu tahu kalau mayat Soo-yeon itu dikubur? Saya nggak pernah bilang kalau mayat Soo-yeon itu dikubur loh. Jadi benar kan, kamu yang membunuh Soo-yeon? Wah, mantap kali Tae-soo ya. Namun setelah interogasinya dengan Tae-soo, Yongmin benar-benar menutup mulutnya dan tidak mau berbicara apapun. Kepala polisi lalu menegaskan kalau tim harus segera mencari bukti atas perbuatan Yongmin dan menyuruh tim untuk kembali melepaskan Yongmin karena nggak ada bukti dan menyuruhnya untuk terus mengintai Yongmin. Saat tiba di rumah, Yongmin berbicara dengan Sung Hee dan meyakini kalau Habinlah yang membunuh Mina. Tapi Yongmin nggak bisa mengatakan hal ini kepada polisi sekarang karena uang Yongmin ada pada Habin. Sementara itu, Jungwon dan rekannya bertemu dengan wali kelas Habin yang dulu, yang bernama Juntae. Juntae memberitahu mereka seperti apa Soo-yeon, dan mengatakan kalau Soo-yeon gak ada teman dekat dong di sekolah. Lah, gimana ini guru deh ya? Pada saat yang sama, ada penggeledahan di rumah Soo-yeon, dan tim menemukan sebuah foto Soo-yeon bersama dengan seorang gadis. Tapi wajah gadis itu digores-gores sehingga wajahnya tidak terlihat, dan sepertinya itu foto Soo-yeon bersama dengan Habin. Sedangkan di tempat lain, Habin menghubungi Yongmin untuk mengajaknya bertemu. Yongmin mengatakan tidak bisa, karena polisi sedang mengawasi dirinya. Habin lalu berkata kalau dia bisa membuat Yongmin keluar dari sana tanpa diawasi. Ternyata, Habin memanggil ambulans. Karena Yongmin berpura-pura bunuh diri dong. Aduh, ampun deh Habin ini akalnya ya. Ketika Tae-soo hendak menghampiri Yongmin di rumah sakit, Yongmin ternyata sudah kabur dong dari rumah sakit tersebut. Para detektif pun langsung bergegas mencari Yongmin. Kemudian di tempat lain, kita melihat Sung Hee bertemu dengan Juntae dong. Astaga, ini drama beneran buat pusing ya. Mereka saling mengkhawatirkan satu sama lain, dan kemudian berpelukan. Sepertinya ada sesuatu yang menghubungkan mereka. Mungkinkah keduanya adalah sepasang kekasih? Sementara itu, Tae-soo mendapatkan informasi kalau nomor yang paling banyak ditelepon Habin tahun lalu adalah nomornya Yoon Jin-soo. Yoon Jin-soo adalah istri Tae-soo yang sudah meninggal. Hal ini tentu membuat Tae-soo bingung. Saat Tae-soo mencoba menelepon nomor istrinya, tiba-tiba sebuah ponsel bergetar di dalam laci terkunci di kamar Habin. Di sisi lain, Yongmin akhirnya bertemu dengan Habin. Yongmin bertanya, kamu putri bibi itu kan? Apa kamu membalas dendam kepada kami? Karena kami memeras ibumu. Karena itu jugalah kamu membunuh Mina. Aduh, kamu kasihan banget ya. Kamu jadi pembunuh yang nggak tahu apa-apa. Habin lalu bertanya, kenapa Yongmin mengancam ibu Habin? Yongmin lalu mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan kepada Habin sebuah video. Kembali ke Tae-soo. Tae-soo akhirnya membuka laci terkunci di kamar Habin dengan paksa dan menemukan sebuah ponsel. Di wallpaper ponsel itu ada sebuah foto. Foto tersebut sama dengan foto yang ditemukan tim di rumah Soo-yeon. Dan benar ya, Soo-yeon ternyata berfoto bersama dengan Habin. Habin terkejut melihat video tersebut karena ternyata itu adalah video bukti di mana Yoon Jisoo mengubur Soo-yeon. Tapi masih belum diketahui apakah Jisoo jugalah yang membunuh Soo-yeon. Jujur sih, ini drama pusing banget ya sahabat nonton dan memaksa kita untuk mikir banget. Gimana nih sahabat nonton? Masih suka apa udah mabok nontonnya? Hahaha. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya.